Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 162 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La di sini ada hukum mad tabi'i muqaddar. Karena ada huruf lam dengan baris fathah berdiri atau fathah panjang. Cara membacanya, huruf lam ini dipanjangkan 2 harokat saja. Lakinir. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Maka cara bacanya, alif lam ini tidak perlu kita baca. Atau biasa disebut dengan idgham syamsi, dibacanya dimasukkan langsung ke huruf ra. Lakinirra, huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra ini berbaris fathah. Cara bacanya, huruf ra dipanjangkan, ditebalkan ya, pangkal lidah dinaikkan. Lakinirra, ra madnya mad tabi'i muqaddar. Karena huruf ra ini berbaris fathah yang panjang, maka cara bacanya huruf ra dipanjangkan 2 harokat. Lakinir rasikhu, khu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya, huruf kha ini panjang 2 harokat saja. Rasikhuna fil. Fi jika berhenti di fi, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang 2 harokat. Fi. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal jadi pendek fi-nya, fil. Kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Namanya takhallus bil hadfi. Fil. Ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Maka lam sukun dibaca dengan jelas. Atau biasa disebut dengan idhar qamari. Fil'il. Lam sukun ini dinamakan dengan lam mutlak. Kita baca lamnya dengan jelas. Fil'ilmi min. Ada hukum idhar halqi. Sebab nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu huruf ha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Minhum, hum. Ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf waw. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Minhum wal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Wal mu. Suara hamzah itu dari segi suara tertahan. Jadi kalau kita tekan bunyinya enggak keluar. Wal mu'minu. Nu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya huruf nun dipanjangkan 2 harokat. Wal mu'minu.
yu. Syidah lagi ya, suaranya tertahan. Yu'minu. Nu mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka huruf nun dipanjangkan 2 harokat saja. Yu'minuna bima. Ma mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata bima, hamzahnya u pada kata unzila. Maka huruf mim dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Bima Kemudian ada hukum ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf zai. Cara membaca nun sukunnya adalah dibunyikan samar-samar. Siap-siap menuju makhraj huruf zai disertai bunyi dengungan. Nah, karena huruf zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun, maka bunyi samar dan dengungannya itu seimbang. Jadi saat kita membunyikan nun sukun, maka ujung lidah kita dipersiapkan untuk menyentuh makhraj huruf zai, yaitu dinding 2 gigi sari bawah ya. Sudah menyentuh tapi lunak. Unzila ilaik. Apabila berhenti di ilaik, hukumnya adalah madlin. Sebab ada huruf lin yang bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun yang didahului baris fathah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf kaf. Jadi jika berhenti ini dipanjangkan ya, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Ilaik. Dan jangan lupa untuk mengeluarkan sifat hams dari huruf kaf ya. Ketika kafnya sukun, hamsnya atau angin yang keluar itu belakangan ya. Terakhir ilaik. Nah, jadi bunyi k-nya itu anginnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.